Kristen belum ada, belum ada orang yang keluar dari kubur, belum, masih jauh. Cerita itu muncul nanti belakangan di pedesaan. Belum. Jadi yang terjadi pada masa itu di TKP, itu duduk perkaranya. Orang Yahudi, mahkamah agama, orang Farisi, imam kepala, mahkamah agama, berkumpul dan bersepakat, Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Lalu apa katanya? Mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Saya ulang. Mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Tak ada Kristen. Oh, inilah anak domba yang datang. Alah, itu cerita belakangan yang ditulis oleh pengarang Bible. Jadi keadaan yang terjadi harus kita dudukkan pada perkaranya. Kenapa Yesus itu mau dibunuh? Kenapa dia ditolak? Kenapa kemudian mereka berkongkol? Karena mereka cemburu, mereka takut masalah ekonomi, masalah politik. Mereka takut kemudian dirampas bangsa dan tempat sucinya oleh Roma. Bukan karena manusia masuk ke bumi, membawa dosa bernama Adam, menjalarkan semua dosa itu kepada anak-anaknya. Bukan, itu karangan yang muncul belakangan, Cahayu. Tapi yang betul, pondasi awal, karena orang-orang kafir Yahudi membuat makar. Mereka membuat makar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Falamma ahassa Isa minhumul kufra, ketika kemudian Nabi Isa melihat keingkaran terhadap dirinya dari Bani Israel, itu yang memulai cikal bakal pengingkaran mereka terhadap Nabi Isa yang kalian sebut Yesus. Tak ada dosa waris, Sambalu. Itu tak ada. Itu model baru itu model yang dibuat kemudian oleh Nabi yang diutus oleh makhluk yang keluar dari kubur. Berbeda. Mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Karena itu, coba lihat nomor 54. Karena itu Yesus tidak lagi tampil di muka umum di antara orang Yahudi. Yesus berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Disitulah ia tinggal bersama-sama dengan murid-muridnya. Kalau suntikan wartawan atau informasi dari gereja itu betul, maka Yesus tidak mungkin menyingkir. Yesus ngapain ke Efraim? Harusnya dia mengatakan, hei Sambalu, sudah tiba saatnya aku Tuhanmu mati di tanganmu untuk menebus dosa-dosamu. Siapkan kayunya, siapkan pakunya, siapkan talinya, gantunglah aku, tombaklah aku. Itu kalau apa yang disampaikan gereja itu betul. Tapi itu kan obat kuping yang muncul belakangan, Cak Ayu. Jadi kita harus dudukkan perkara yang sesungguhnya. Yesus ingin disalib karena orang-orang Yahudi sebagai tuan rumah, sebagai umatnya, takut bangsanya dirampok sama Roma dan takut bangsanya dirampas oleh penjajah Roma. Dosa waris itu nanti karangan Om Paulus. Gak ada itu, kawan. Jadi mari kita belajar mendudukkan sistematika kemudian keadaan secara histori berdasarkan kitab yang kita pegang. Jangan ngarang-ngarang hanya karena iman. Ingat, iman tanpa perbuatan adalah buta, tapi iman tanpa akal adalah gila. Jadi harus berakal untuk mengkaji. Ini literasi. Kalau Anda beriman tanpa perbuatan, ya Anda gila katanya, sedeng. Tapi apa? Itu buta. Tapi kalau iman tanpa akal, itu namanya gila. Itu namanya gila. Tempatnya rumah sakit jiwa, bukan di sini. Nah, sekarang yang menjelaskan itu siapa? Al-Quran yang menjelaskan, dan juga yang menjelaskan itu adalah Bible Anda sendiri. Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Ternyata cikal bakal adanya upaya pencegalan terhadap Yesus semata-mata karena hanya faktor ekonomi dan faktor politik. Nanti kemudian Yesus berkata, waspadalah ya, kalianlah ya, saya yang tadinya mau dibunuh hanya gara-gara faktor ekonomi, nanti si penyesat akan menggorengnya. Aku dibunuh untuk dosa waris, ayo berubah dia.
Berubah dia, si penyesat nanti akan merubah-rubah. Oh, dia dengan darahnya, dengan dagingnya, dengan tulangnya, dia akan menghapus semuanya dan garambang. Itu tak ada dalam konsep awal terjadinya kemudian pengingkaran Bani Israel terhadap Yesus. Itu tak ada. Semata-mata aku ingin dibunuh dikarenakan mereka cemburu karena banyaknya mujizat aku lakukan. Coba Anda lihat bagaimana ketika Yesus dicekal ingin dibunuh di dalam Yohanes 8. Apa yang mereka katakan? Engkau ingin membunuhku karena kalian tidak memperoleh firman di dalam dirimu. Aku yang memberitakan firman kepada kalian apa yang kudengarkan dari Bapa. Ingin kau bunuh. Hal seperti ini tidak dilakukan oleh Abraham. Lalu apa kata mereka yang ingin membunuh Yesus? Abraham adalah bapak kami. Yesus menanggali, kalau Abraham adalah bapakmu, kenapa kau ingin membunuh aku? Harusnya orang-orang Yahudi berkata, aku ingin membunuh kamu karena aku paham di dalam kitab kita kamu dinubuatkan untuk mati. Benarkah demikian? Tak ada sama sekali, tak ada. Malah Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Kenapa mereka dikatakan iblis yang menjadi bapakmu? Karena mereka ingin membunuh Yesus. Itu poin perkara. Muncul kemudian beberapa puluh tahun kemudian muncul konsep, untuk itulah Yesus datang agar mati dan bangkit untuk menjadi Tuhan bagi Roma dan Yunani. Salah konsep. Yesus berkata, hati-hati lo ya, sebentar nih setelah aku pergi akan muncul penyesat mengaku Kristus dan akan mengajarkan sesuatu yang tidak aku ajarkan. Namanya penyesat yang berbeda dengan aslinya. Aslinya mengatakan bahwa orang-orang yang ingin membunuhnya adalah anak-anak setan. Tetapi ketika penyesat itu datang, yang membunuhnya ini justru jadi pahlawan. Oke, saya kira begitu saudara. Yang mana yang saya temani tadi diskusi? Yang mana? Arif, Daif, Raja, Toko. Sorry. Jadi sekali lagi saya katakan saudara, berbicara mengenai penyaliban yang terjadi, itu latar belakang pondasi permasalahannya adalah karena Bani Israel cemburu akan kemampuan Yesus memberikan mujizat di tengah-tengah Bani Israel, dan itu dikhawatirkan akan menarik simpati orang-orang Yahudi sehingga orang-orang Yahudi tidak lagi membayar pajak. Sebagaimana yang diterangkan dalam Lukas 23 nomor 2. Di situ mereka mulai menuduh Yesus. Mereka berkata, kami dapati orang ini menyesatkan rakyat. Ia menghasut orang supaya jangan membayar pajak kepada Kaisar, sebab katanya ia adalah Kristus, seorang raja. Ini latar belakang kekhawatiran Bani Israel. Takut bangsa mereka dirampas oleh penjajah Roma, disebabkan karena adanya muncul orang yang jauh lebih hebat bermujizat namun tak mampu mengusir penjajah Romawi pada saat kala itu. Demikian. Silakan. Iya, yang Bang Juma katakan kan itu kejadian atau penyebab orang Yahudi ahli-ahli Taurat memang kepala ingin membunuh Yesus. Terus tuduhannya apa? Itu yang sedang saya tadi jelaskan. Abang ngomong panjang lebar, tapi apa intinya? Apa abang mau nanya apa? Coba Anda baca di dalam Yohanes 11 ya, saya nomor tahu 53. Itu kan penyebabnya. Oleh sebab itu orang-orang Yahudi ingin membunuh Yesus. Mulai hari itu mereka sepakat. Mulai hari itu mereka sepakat ingin membunuh Yesus. Tuduhannya dengan cara apa? Dengan cara apa? Dengan mereka mengumpulkan saksi-saksi palsu. Baca Matius 26 nomor 3, nomor 4, itu nomor 30, nomor 59. Akhirnya mereka hanya untuk membunuh Yesus, apa yang mereka lakukan? Tipu muslihat, ya, kesaksian palsu. Mencari saksi-saksi palsu. Tapi mereka tidak mendapatkannya. Apa tuduhannya? Yesus kan berbuat kebaikan. Tidak ada tuduhan. Artinya kita sepakat bahwa orang Yahudi ingin membunuh Yesus karena faktor ekonomi, betul? Ya saya udah tahu itu. Mereka betul. merasa terancam dengan. Berarti adakah karena dosa waris? Karena orang percaya Yesus. Adakah orang Yahudi ingin membunuhnya karena dosa waris? Dia nggak percaya kan, gimana sih nanyanya ke Yahudi? Saya tanya. Ada nggak tuan rumah? Ada nggak ahli kitab? Mahkamah agama? Percaya Yesus Mesias? Sama aja begitu dulu. Pertanyaan yang nggak percaya dia. Bukan, karena konsep Anda sama dengan begini nih. Saudara, apakah konsep orang yang ahli Taurat percaya Yesus Mesias? Yang nggak percaya, gimana sih? Sekarang udah latar saya belakang. Tadi kan abang ngomong panjang lebar, nggak ada isi sebenarnya. Yang abang ngomong saya udah tahu. Sekarang latar belakang kan orang Yahudi. Orang Yahudi ingin membunuh Yesus. Karena tuduhannya apa?
apa? Yang saya sedang jelasin itu tuduhannya. Faktor apa orang Yahudi? Tuduhannya apa, Bang? Ya dia kan menjadi Anda yang turun atau saya yang turun nih? Anda yang turun atau saya yang turun? Akhirnya ketika membunuh, tuduhannya apa? Nggak tahu dia ini diskusi ditanya apa, ngomong apa, nggak nyambung. Nah, nggak nyambung ente itu. Kalau mau menutupi aib tidak begitu caranya. Saya bernarasi panjang lebar itu. Diam dulu kamu, diam dulu kamu kawan. Kamu gantungan kunci, diam dulu. Saya bernarasi panjang itu memberikan waktu kepada saya bernarasi panjang untuk membantu Anda mencari literasi. Diam dulu gantungan kunci, diam. Ini kita tidak mencari kalah menang, ini edukasi. Saya berbicara panjang supaya saudara itu bisa mencari data, mencari literasi, mencari sanggahan untuk kena terhadap pernyataan saya. Ini malah apa yang Anda sampaikan? Saya bicara, Anda bicara. Saya kan berkata, dasar pijakan kemudian Yesus disalib itu apa? Lah, ketahuan bukan? Karena faktor ekonomi. Karena dia orang suci, dia orang benar, tak ada kesalahan dan tidak ada alasan untuk membunuhnya. Mereka kemudian apa? Mencari-cari kesaksian-kesaksian bohong supaya Yesus mati. Demi apa? Demi supaya mereka aman dari tekanan Roma. Yang sedang kita tembak ini adalah mana dasar pijakannya dosa waris dia dibunuh. Gitu loh. Silakan naik kembali. Yang tadi, kalau masih ada di bawah. Tapi ingat ya, jangan mulut robek sampai di kuping, tapi isinya hanya dedak. Ilmu yang harus terlontar dari mulut. Ilmu, jangan dedak. Silakan naik. Ayo, komentari silakan naik lagi. Gantian dong teman-teman nonton ya diskusinya. Jangan kayak di pasar. Ini Mam Bunda ini siapa ini Mam Bunda ini? Ya. Mam Bunda. Mam Beda, selamat malam. Ayo naik kawan. Tapi coba ya, kalau saya bernarasi panjang itu bukan saya mau menguasai podium, enggak. Saya ingin memberi ruang kepada Anda untuk mencari narasi, mencari literasi, mencari bahan. Begitu saya diam, saya persilakan, pasti saya diam. Kalau nyambung, ini Anda sudah membantah tapi nggak kena. Capek saya ngomong, nggak nyambung. Percuma dong saya kasih materi kalau nggak nyambung. Ya, Benyamin. Gitu. Benyamin, selamat malam Benyamin. Benyamin, selamat malam Benyamin. Islam apa Kristen? Benyamin, selamat malam Benyamin. Yang naik Kristen ya, yang naik Kristen ya. Yang tadi Bang, kalau beliau ada silakan dinaik. Kabur Gurunda. Berarti tertolong kan? Itulah cara Bang Suma menolong teman-temannya udah keselak bibit durian. Kabur dia. Tolong saya Bang Suma. Turunkan saya Bang Suma, nggak sanggup aku jawab itu. Ya buat Kristen di bawah silakan naik. Ya. Silakan naik. Yang buat Kristen di bawah. Ya, yang naik Kristen aja teman-teman ya. Yang naik Kristen aja. Kristen kita satu, jadi jamba aja. Bawa sini lagi, suruh naik. Kok diturunin? Enggak, diturunin, tadi diundang, diturun. Tadi nak tabrak-tabrakan tadi, bro. Cuma Allahmu itu Allah yang maha hadir ya. Ya iyalah, kalau nggak hadir mah hancurlah alam semesta ini. Lucu ente ini. Yes, jadi yang menjaga alam semesta ini, tunggu. Yang menjaga alam semesta ini siapa menurut kamu? Lo Tuhan Yesus dong. Mana dia Yesus? Mana? Nah. Mana? Di dalam Yohanes 1. Mana? Enggak, saya tanya mana Yesus sekarang mana? Menjaga Indonesia mana dia? Di mana? Tetapi orang-orang kepungganya itu tidak menerimanya. Dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Allahmu Allah yang maha hadir, Allahmu bisa nggak ke toilet? Emang kau pikir Tuhan saya itu manusia ke toilet? Yesus kapang. Kalau ada orang Yesus kalau kebelat kemana dia? Sebentar. Kalau ada orang di toilet sedang sakit. Lucu, udah. Jatuh di toilet. Apakah Allahmu bisa hadir di sana? Jawab. Diam. Jawab. Silakan naikkan Kristen.
Diam. Jawab. Jangan kau pikir Tuhanku itu sama seperti Tuhanmu. Jangan kau samakan Tuhan kita. Jangan. Tuhanmu makhluk. Tuhan saya bukan makhluk. Bagi Tuhan saya ini, alam semesta ini seperti butiran pasir. Paham kau? Tuhan saya maha besar. Gak seperti sembahanmu kawan. Jadi pertanyaan itu aneh, lucu. Pertanyaan itu cocok untuk pendeta mungkin. Kamu dijelaskan pun tidak akan pernah bisa ngerti karena kamu teman lama saya. Ku jelaskan pun percuma. Tidak ada alat di kepalamu yang bisa menerima jawaban saya, bisa menampung. Gak bisa. 1 tambah 1 tambah 1 aja kok gak bisa tampung jawabannya. Gimana mau membahas Tuhan? Ya, Fitri, selamat malam, Fitri. Selamat malam, Fitri. Islam Pakistan. Fitri, selamat malam, Fitri. Islam Pakistan. Tuhannya pingin pipis. Astagfirullahaladzim ya Allah ya kan. Allah. Jadi Allah itu tidak bisa digambarkan dengan makhluk karena dia bukan makhluk. Nggak ada di atas muka bumi ini yang bisa digambarkan dengan beliau, dengan Allah itu. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa. Mau diserupakan dengan apa? Nggak bisa. Kau serupakan pergi ke toilet, berarti kau serupakan dengan makhluk. Tuhanku tidak serupa makhluk. Susah itu. Lucu. Ya, buat yang Kristen yang di bawah silakan naik ya. Yang Islam jangan minta permintaan naik. Yang Islam jangan permintaan naik. Karena kita ada diskusi di sini. Ya. Yang Islam jangan minta permintaan naik. Ya. Ini ya, yang Islam jangan. Ya, yang Kristen ketik 1, yang Kristen ketik 1. Kristen ketik 1 sejamak. Selamat malam Bertu. Lanjut Bertu. Jadi latar belakang penyaliban, rencana penyaliban itu bukan karena dosa waris, tapi karena faktor ekonomi. Itu yang betul. Politik ekonomi yang menyebabkan terjadinya latar belakang rencana penyaliban terhadap Yesus. Tak ada hubungannya dosa waris. Selamat malam Misar malam. Ini ada Bertu, Bang. Ini Kristen, Bang Bertu. Lambertu. Ya, selamat malam semuanya. Malam kawan, malam. Gimana kabar? Baik, saya baik, alhamdulillah. Oke. Abang gimana? Kira-kira nih, aman, sehat. Nah, sehat. Puji Tuhan, sehat. Iya. Oke. Abang ini Bang Suma atau tidak nih? Saya Bang Suma. Iya. Bisa on cam nggak? Biar lihat muka dong. Aduh gimana ya? Jangan Bang. Gak ada helm. Biar kita lihat muka. Gak ada helm Bang. Gak usah Bang. Kita takut ini akun palsu Bang, makanya saya tanya. Beliau Bang Zuma, guru kami. Jangan sampai juga orangnya palsu begitu. Mati aja. Makanya kita minta itu on cam dulu, biar kita saling percaya begitu. Untuk apa Bang? Biar kita lihat muka kan begitu, biar kita saling percaya on cam aja. Oh, sabar. Saya pakai BH dulu kok gitu ya. Oke, siap. Mas, aduh ini bapak kah? Ini gara-gara apa tadi ini disuruh kita? Nah, Sama-sama on cam, Bang Bertu. Berani nggak? Iya, kalau dia on cam saya juga on cam. Oh iya, enggak. Masalahnya syaratnya ini pakai helm gitu kan? ini saya Bang. Orang yang membuat masa depan Pak Bom suram. Hancur saja hancurnya Bang Zuma, Berunda. Iya hancur.
Hancur. Oke. Lanjut. Silakan dulu, saya terima telepon dulu bentar ya, Bang. Silakan. Ya, yang naik yang Kristen ya teman-teman ya, yang Islam pending dulu ya. Oh. Bang Suma masih terima telepon dari, kita tunggu aja Bang Suma. Ya, sambil menunggu Bang Jumat telepon. Yang Islam tolong dipending dulu ya. Narasumber kita cuma satu di atas. Tolong yang Islam dipending dulu teman-teman. Yang Kristen ketik satu ya biar jambak aja. Kristen ketik satu biar jambak aja. Kristen ketik satu biar jambak ya. Ya, Roy. Selamat malam Roy. Islam Kristen. Bang. Kristen bang. Oke, lanjut. Ya, Bang Berto, ada permintaan di bawah, suruh on cam, Bang Bertu. Iya biar fair kan Bang Juma tadi udah open cam, Bang Bertu ya open cam lah. Betul, biar fair. Teman-teman Muslim, tolong di cancel ya permintaannya ya, sudah di cancel, minta naik lagi itu. Ya jangan dong ya, karena kita butuh narasumber lagi dari Kristen. Kira-kira gimana topiknya itu atau temanya Kak? Kalau boleh tahu. Open cam dulu Bang Bertu. Tadi kan Bang Juma udah open cam dia. Iya, saya tanya kan sekarang gimana. Maaf, saya nak bertanya, Bang Roy ini pendeta ya? Wah bukan. Aku ya pengagum Bang Juma, Kristen saya. Tapi ya Kristen ya. Ya udah. ngagum banyak pengetahuannya, tapi sering membohongi hatinya dengan apa yang diucapkan itu aja. Ya Bang Juma. Enggak lah. Enggak lah, yang sampaikan Bang Gurunda kami itu kebenaran. Dan itu sesuai dengan Bible Abang. Maksudnya gini Bang, ketika dibicara soal isi Alkitab yang dibahapal dia, ketika dia membaca itu harusnya dia seorang Kristen, itu maksud saya Bang. Kalau saya salah jangan dimarahi. Enggak perlu Bang. Kan Bible Abang itu kan tidak ada larangannya orang lain untuk membacanya. Iya, kata Yesus kabarkan Injil ke semua makhluk, ya dikabarkan dong. Jadi dilarang Bang. Dan apalagi dalam diskusi itu Bang boleh komparasi Bang ya. Boleh membawa literasi dari berbagai sumber. Itu Bang. Iya. Ya, kalau kami ya. Artinya kan gini Bang, sorry ya. Saya salut dengan adanya Bang Juma itu, kekristenan itu, ya jujur aja, aku dulu jarang baca Bible ya. Tapi setelah ada Juma ini, jujur aja, memotivasi untuk kita baca ayat-ayat. Ya ini kelemahan abad-abad awal memang tidak mengharuskan kita membaca Alkitab, tapi PL aja, pengelajaran Alkitab. Jadi dia di sekolah-sekolah minggu atau di ibadah rumah tangga, tapi tidak dua arah, itu memang kelemahannya. Makanya sekarang kan apologet Kristen udah mulai banyak, sehingga kan banyak mempertahankan imannya, supaya jangan salah paham kawan-kawan Muslim kepada Kristen, itu yang saya tangkap, gitu Bang. Kalau Kristen mau membaca Bibelnya, dan mungkin kalau Kristen membaca Bibelnya, mereka akan berpikir, karena selama ini Kristen itu kan nggak pernah baca Bibelnya, cuma imani saja. Kalau saya Bacaannya tidak saya baca Alkitab saya baca Bible saya. Kalau menurut saya. Kalau orang Kristen banyak baca Bible Bang. Kalau orang Kristen banyak baca Bible kayak aku Bang, mualaf. Perbanyak baca imannya itu baca. Bro, raja apa itu? Raja mentah kah? Iya Bang. Waktu aku masih Kristen Bang, aku nggak pernah baca Bible. Hanya dibawa ke gereja, diterangin pendeta, itu terima aja gitu.
Tapi Dulu, sekarang, sorry, mohon maaf kalau saya tanya, dulu Protestan atau karismatik Protestan. atau? Protestan bang, KBP saya dulu. Iya, HKBP kan dengan gereja tua sama aja, kurang lebih tidak menekankan ya. Tapi sekarang sudah banyak bang. Bagaimana Bang Suman bisa mau diskusi dengan dia, cerita tentang apa Kak? Silakan bang. Nanti Kan pilih. bang cuma teleponnya orang banyak mau ninggi kau nunggu anda ini. Ini bang Gema ini dari mana? Protestan, Katolik? Siapa? Protestan bang, Protestan. Kayak orang Batak ya. Ini Bang Betro ini betul? Saya Kristen Protestan Pak. Sama, saya mantan Protestan dulu. Tritunggal, tiga Tuhan. Iya. Tapi kok bisa bro malah ya lah. Aduh, apa yang Iya. salah ya? Yang salah, ya menurut saya aneh bang. Konsepnya Tritunggal itu Bapak, Putra, Roh Kudus atau anak Roh Kudus ya kan. Bapak bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapak. Sudah dikatakan berbeda. Berarti ada tiga Tuhan itu. Karena dikatakan Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Nah, itu kan menurut pendapatnya Anda. Coba Kalau logika. saya Tentang keberadaan Tuhan itu bang, bukan soal Makanya, jumlah itu, keberadaan kalau- Tuhan, kebagaimanaan Tuhan itu maksudnya, bukan soal jumlah itu bang. Jumlah Iya. bang. Bapak bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapak. Roh Kudus bukan Bapak. Ada tiga sosok itu bang. kalau Muncul. apa bunyinya apa Yohanes 3 ayat 16 itu Pak. Sambil Coba nunggu, yang mantan bang Zuma telepon. Oke, pengutus lebih besar dari pengutus. Ya, tahu saya. Iya, kalau raja-raja men itu apa bunyinya itu? Yohanes 3 Oh, ayat 16. Karena besarnya kasih Tuhan karena sehingga dia mengandungkan anak yang tunggal. Mengandungnya kan bukan untuk membunuh anak yang tunggal, bang. Hah? Kok baca Karena- baik-baik katanya mantan Kristen tapi nggak jelas kalau Karena baca. begitu besarnya kasih Allah atas dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal. Amin. Amin. Betul? Betul? Betul apa itu? Ya, ya, ya kan? Yohanes 3:16 kan? Betul? Katanya itu mantan Kristen tapi nggak tahu Betul nggak? baca. Jawab. Betul nggak? Nggak. Yang saya katakan. Nggak betul itu, salah Ya. itu. Yang mana? Yang mana? Yohanes berapa kamu bilang? Akulah jalan iya. Katanya sudah tahu. Katanya mantan Oke, Kristen. silakan. Silakan bang Glunda. Ya, gimana saudara Lemberto? Mantan Kristen tapi nggak tahu semua Alkitab. Oh, ini yang suka meracu. Ini yang suka ngomel-ngomel. Gara-gara pas lubang anusnya ada bisu, udah sembuh-sembuh udah 4 bulan. Iya, ini ingat saya, ingat. Ya gimana Bang Suma, kita bahas cerita tentang apa? Yang tadi itu loh, latar belakang kenapa orang Yahudi ingin menyalib Yesus. Karena secara pribadi saya itu, setahunya saya itu karena kita manusia berdosa. Dia menanggung ya, Apa dia hubungannya? menanggung dosa kita. Dia menanggung dosa kesalahan Allah, kita. itu cerita yang dibangun oleh Nabi Paulus. Ini Nabi Paulus itu menulis, nanti Nabi Paulus itu nulisnya di tahun 52. Di Ini mana? kejadian. Ini Di mana kejadian. ayatnya itu kalau Paulus itu menulis itu? Ya, di mana ada campur tangannya Paulus pada saat kejadian penyaliban. Tak ada. Di mana ayatnya kalau Paulus itu tentang penyaliban? Keadaan yang terjadi yang menyebabkan Suma. Keluarga saya. Di mana ayatnya itu? apa tuh? Di mana ayatnya? Ya di Galatia, di Roma 14 nomor 9. Galatia berapa? Jangan di Galatia terlalu berat. Di Roma 14:9 aja. Roma 14 ayat 9. Ya, nomor 9, betul. Oke, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Itu enggak yang Baik mendasari atas orang mati itu tidak. maupun atas orang-orang hidup. Apakah itu yang mendasari orang Yahudi ingin membunuh Yesus? Dasar, Itu yang mendasari orang Yahudi. Itu pertanyaan saya. itu yang Di mana dasar. kejadian Di itu bisa di mana Hah? kejadian itu bisa kita lihat? Itu kan narasi yang dibangun oleh Nabi Paulus.
Setelah kemudian Mesias kepada dia, Kristus. Kristus datang kepada Nabi Paulus. Nah sekarang permasalahannya kemudian, kalau Anda mengatakan dasar pijakan penyaliban itu karena supaya dia bangkit dari kubur untuk menjadi Tuhan, maka pertanyaan saya, di mana cerita itu bisa kita lihat? Di mana pertanyaan saya? Di mana cerita itu bisa kita baca di Bible bahwa orang-orang sepakat membunuh Yesus supaya Yesus bangkit mati. Paulus ini Bang. Suara Bang Bertu kurang jadi apa? Bang Suma, ini bukan Nabi Paulus. Ini lalu kalau bukan Nabi Paulus, kalau bukan Nabi Paulus, lalu tulisan dia 13 buku itu apa? Dia rasul. Rasul ini bukan kalau Nabi. Kau jangan disebut rasul. Kutip. Tinggi mana posisi Nabi atau rasul? Ya Nabi. Oh, lebih tinggi Nabi. Iya. Berarti Paulus jatuh grade dia, berarti jatuh derajat karena sebelum dia menjadi Paulus dia disebut Nabi Saulus. Nabi Saulus? Iya. Bang Suma, kalau Sebentar. kita belajar dari Baca SD kisah itu para anak rasul. tidak mengerti. Baca kisah para rasul Dan pada 13 nomor dengar 1. kau ini, saya pusing saya dengan kau ini. Alamak. Mana Nabi Rasul Paulus? Nabi Rasul Paulus. Baca mana ayatnya? Di mana kisah para ayatnya rasul. itu? Ya. Kisah para rasul 13 nomor 1. Kisah para Rasul Ya, KPR 13 ayat berapa? nomor 1. Nomor 1. Iya. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Niger dan Lukius orang Kirene Dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Nabi enggak? Terus Ya Nabi kan? mana kata Paulus ini? Lah itu Saulus, makanya aku bilang sebelum dia berganti nama menjadi Paulus, dia adalah nabi. Bukan satu saja Paulus, bukan satu saja Saulus di sini. Saulus Pokoknya yang di Antioquia. Ada nggak orang yang di Antioquia bernama Saulus selain Paulus? Ada nggak? Bang Suma ini tidak akan mungkin di Indonesia ini hanya kau saja yang nama Suma, banyak yang nama Suma atau berbeda-beda nama. Oh jadi Anda sudah akui ada yang bernama Nabi Saulus? Anda sudah akui? Nggak ada Nabi Saulus, nggak Lah ada. yang tadi KPR 13 nomor 1 apa itu? Yang mana itu? Yang tadi barusan Anda baca? Yang Matius. Yang KPR 13 nomor 1. Ini maksudnya dia. Yang mana KPR itu? Kisah para KPR rasul maksud dia. Kisah para rasul tadi maksudnya. Kisah para Rasul berapa? 13 nomor 1. Iya, saya sudah tahu. Gimana? Di situ maksudnya Anda? di situ disebut nabi kok. Mana Nabi? Di Antioquia ada beberapa pengajar dan nabi. Di antaranya Saulus. Alamak. Wah. Kau paham ini? Kau mengerti nak arahnya kalimat atau enggak? Justru Anda yang tidak mengerti. Anda yang tidak mengerti. Di situ tertulis nabi, Anda jadi bingung. Di mana? Tertulis di mana? Apa? Anda mau kemana? Dari mana? Berapa? Di mana? Anda yang tidak ngerti pula. Saya pula yang bertanya. Artinya ini atau enggak? Atau mau saya ajar kau dari SD? Mau? Saulus di situ masuk deretan apa? Deretan penjual bakso atau nabi? Sesuai dengan KPR di situ. Masuk namanya daftar nabi atau masuk daftar penjual saus kecap? Ini.
Lama. Kami dikatakan Rasul Paulus, tahu apalagi Nabi Suma. Bisa-bisa kok Nabi Suma lagi. Loh, tertulis begitu kawan. Inilah susahnya kalian ini. Iya, iya. Ada Kau ini tertulis. gimana logikanya ini? Ada Katanya punya akal tapi nggak punya akal ini. Nggak Ini punya otak ini Suma ini. Ganti topik Gimana? lain. Saya bingung dengan Suma ini. Nanti topik lain sudah. Bang Bang Juma. Izin Bang Juma. Iya kawan ya. Aduh. Oke, gini. Aduh. Saya kemarin kan nonton itu yang sama Pak Bom, Bro Iya, Dr. No. Nah, kenapa konsep teologi maling itu dibahas? Pikirannya dari mana waktu itu? Pak Bom yang minta. Pak Ya, Bom saya- yang minta. Saya akui kalau Anda berdebat bisa menarasikan kata demi kata, tetapi yang saya bingung tentang kitab Anda itu loncat-loncat, Bang. Di mana itu? Coba. Maksudnya gini saudara, ada sebuah HP milik Yahudi, merek HP itu Samsung A2. Ketika Anda menuduh saya mencuri HP itu, ternyata di tangan saya nggak ada. Tapi HP itu Samsung A2 ada di tangan Kristen. Siapa yang pencuri sekarang? Analoginya Loh, loh. bukan gitu. Loh, Gini loh. loh. Bagaimana saudara Anda mengatakan bukan begitu? Coba, bagaimana Anda bisa mengatakan? Karena kan di dalam kitab Anda Iya. mengutip ayat-ayat mengakui Abrahamik tetapi tidak mempercayai sepenuhnya apa yang terjadi di dalam Torah atau Taurat Loh. atau Injil. Gimana? Parah ini, lebih parah dari bom ini. Bukan Ini- soal parah. ini Pemahaman kawan-kawan muslim itu loh, Bang. Loh, ini kan kita berbicara mengenai siapa yang mencuri kitabnya Yahudi, kawan. Bereshit, Shemot, Wayikra, kemudian Wamibrar, kemudian Devarim. 5 pokok hukum yang ada di kitabnya Yahudi, ada di kitabnya Kristen. Itu saya kasih analogi tadi. Ketika HP merek Yahudi punya adalah Samsung A1, dicari di tanganku nggak ada, tapi ternyata ada di tangan Kristen. Siapa yang ngambil barangnya? Orang Yahudi. Saya atau kalian? Sepi. Gak ada kehidupan. Jantung berhenti berdetak. Bacat Gruda, bacat. Gimana? Tuh komentari mau dilanjutkan? Komentari tadi saya undang balik nih. Bang, tuh komentari ganti-gantian Bang ya, bernasi Bang ya. Jangan tipe-tipean Bang. Iya. Ya. Iya. Ganti-gantian Bang, jangan tipe-tipean Mama Gerunda Bang ya. Lanjut. Sekarang giliran siapa? Giliran dari semua materi tadi adalah latar belakang terjadinya keinginan orang Yahudi membunuh Yesus murni karena faktor ekonomi politik, tak ada karena dosa waris. Itu. Nah, sekarang giliran Anda menjelaskan di mana pernah terjadi adanya latar belakang keinginan orang Yahudi mengeksekusi Yesus karena dosa waris. Itu tertulis di mana ceritanya? Biar saya baca. Silakan. Oke. Sebelumnya saya sedang berdiskusi dengan Ustadz Tahta tentang tuduhan Yesus disalib. Kalau keinginan orang Yahudi supaya Yesus itu dibunuh ya karena mereka takut kehilangan pekerjaan. Karena orang banyak yang percaya kepada Yesus. Jadi mereka berencana membunuh Yesus. Terus ketika untuk membunuh Yesus supaya Yesus dihukum mati karena ada tuduhan yang saya sedang jelaskan tuduhannya apa? Mereka mengumpulkan saksi-saksi palsu dan tuduhan-tuduhan palsu supaya bisa Yesus dihukum mati. Tapi mereka tidak mendapatkannya. Sampai pada akhirnya mereka mendapatkan satu tuduhan yang kuat, yaitu Yesus menghujat Sang Ilahi.
Itu tuduhannya. Kalau tentang di mana orang Yahudi percaya Yesus mati untuk dosa waris, tadi saya bilang itu sama dengan Anda bertanya, di mana para ahli Taurat percaya Yesus Mesias? Tidak ada, karena mereka tidak percaya. Tapi isi dari kitab Perjanjian Baru itu Yesus untuk menebus manusia dari dosa. Seperti tertulis di dalam Matius 20 ayat 28, nyawa Yesus menjadi tebusan bagi banyak orang. Di situ dikatakan begitu. Di dalam Matius 1 ayat 21, di situ dikatakan Yesus yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Di dalam Lukas 2 ayat 11, di situ dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yang berarti yang menyelamatkan tuh juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Di dalam Yohanes 1 ayat 29, di situ dikatakan lihatlah anak domba sang ilahi yang menghapus dosa dunia. Tapi saya lebih tertarik. Latar belakang setelah mereka kemudian melakukan kesaksian palsu bla 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 dan kemudian jatuh hukuman mati. Latar belakang mereka melakukan kesaksian palsu agar Yesus dibunuh ini murni karena faktor ekonomi politik. Yang saya tanya kepada saudara, kejadian yang muncul bahwa mereka ingin membunuh karena dosa waris itu tertulis di mana, biar saya baca. Kalau yang Anda katakan tadi di dalam Matius, di dalam Lukas, karena darahnya, dia dosanya, Anda tebusnya, Anda menyamnya, itu kan konsep yang muncul belakangan, yang tidak melatar belakangi pembunuhan, kawan. Apapun bisa terjadi. Yesus mati karena utang kita, Yesus mati karena janda. Apapun boleh dinarasikan setelahnya. Ini yang sedang kita bangun adalah kerangka berpikir praktis. Apa yang menyebabkan kemudian orang Yahudi sebagai tuan rumah ingin membunuh Yesus. Itu kawan, itu. Kesaksian palsu, yes. Tipu muslihat, yes. Al-Quran saya juga mengatakan itu. Wa makaru wa makarallah, Quran saya menegaskan malah. Tapi yang melatar belakangi ingin supaya mereka ini melenyapkan Yesus itu apa? Sampai detik ini kalau kita dudukkan perkara pada poin sesungguhnya, mereka ingin membunuh karena faktor ekonomi, politik. Adapun muncul dosa waris itu muncul karangan belakangan. Tapi kalau Anda menyangga itu, Anda mengatakan saya keliru, tolong tertulis di mana? Orang-orang Yahudi berkumpul kemudian mempersiapkan penyembelihan terhadap anak domba, karena pada hari itu mereka bersiap-siap untuk mengeksekusi dosa-dosa mereka dengan mengkorbankan darah Yesus, dan Yesus menerima dirinya untuk segera dieksekusi. Di mana itu saya bisa baca? Kalau itu betul berarti ada dua cerita kontradiksi yang berbeda. Satu karena faktor ekonomi, dua karena faktor dosa waris. Mana yang betul? Ayo, silakan. Saya mau tanya dulu, tanya balik Pak Juma. Silakan Bang. Ada anak Abraham 2, yang dikorbankan siapa? Yishmael, anak tunggal. Wah, salah. Di Quran itu Ishak kok. Enggak ada. Ishak lahir setelah Ishak lahir setelah kejadian kok. Jadi itu yang salah pemahaman kita dengan kawan-kawan muslim. Lah enggak ada hubungannya sebenarnya antara Isa Ismail dengan Kristen, karena itu yang bermasalah hanya Yahudi dan Islam. Makanya kemarin itu saya membahas dengan Pak Bom, kenapa ada kitabnya Yahudi di Kristen, dan sampai hari ini ya dia akan menderita sampai 300 tahun ke depan. Karena memang tidak ada hak orang Kristen menggunakan kitabnya Yahudi. Apatah lagi mempermasalahkan Isa atau Ismail, sementara yang punya kitab tidak pernah bermasalah dengan Islam. Kalian aja yang kepo. Bukan kepo, kalian memaksakan kehendak di abad 7 untuk kami percaya. Itu lalu apa hubungannya kejadian itu dengan Kristen, kawan? Emang itu kitabnya Kristen?
Loh, kami sudah melatar belakangi dari kejadian itu. Latar belakang apa? Siapa yang melatar belakangi dan siapa yang berikan otoritas bahwa itu ada latar belakang Kristen? Yohanes. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Coba antara persembahan anak tunggal dengan Kristen, apa hubungannya? Di mana hubungannya itu? Kristen ini kan sebutan untuk mengikut Kristus, Bos. Yes, betul. Dan Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus yang menyesatkan banyak orang. Karena soal penyesatan itu bukan soal pengikut Kristus, tetapi mereka yang mengaku nabi-nabi. Oh tidak, bukan begitu kawan, bukan begitu. Penyesat itu bergelar Kristus kata Yesus. Nah, Kristus inilah nanti yang menunjuk utusannya, rasulnya untuk menjadi perpanjangan tangannya ke seluruh penjuru bumi untuk menjadikan orang-orang menjadi pengikut Kristus penyesat itu. Begitu kawan. Makanya saya katakan, marilah saudara Kristen kita duduk. Perkara ini harus kita dudukkan dengan sistematis, dengan kerangka berpikir rasio. Bukan iman. Kalau iman ya tak ada diskusi. Oke. Tapi kalau kita silakan. Saya ikuti dulu cara narasimu. Gini. Iya, silakan. Kebenaran apa yang Anda bawakan dari kitab Anda atau Nabi Anda? Secara jujur, saya udah baca sejarah tapi saya nggak bawa bukunya. Nabi Muhammad bukan tokoh rohani, tetapi dia tokoh pemersatu Arabia untuk melawan Eropa itu, bro. Iya. Bagaimana? Mana buku? Mana kitabnya? Mana kitabnya kemudian? Itu jadi. Enggak, saya tanya. Kalau narasi Anda ini betul, mana kitabnya? Mana kitabnya Nabi Muhammad? Karena kalau bagi kalian semua pun agama Islam, sementara Yesus datang ke dunia bukan bawa agama, membawa kebenaran yang untuk mengikuti. Tapi faktanya dari belenggu dosa gitu loh, Bang. Tapi faktanya Yesus itu anak soleh, bukan Kristen. Loh, ya nggak mungkin Kristen. Yesus dia itu anak Allah Bapa yang tunggal. Anak soleh. Yesus itu anak soleh. Iya, berarti dia Muslim. Dia disebut sebagai Kristen gitu loh, Bang. Iya, berarti dia Muslim karena dia soleh. Kata soleh itu tidak hanya di Muslim, bro. Dari mana Anda bisa mendapatkan kata soleh itu selain daripada Muslim? Dari mana? Begini loh, ini ada narasi ketutuannya. Hendaklah kalian memilih diaken atau penatua menjadi orang-orang yang saleh. Nah, soleh ini dalam bahasa Yunaninya apa? Ya, kita bahasa Indonesia aja lah, kata saleh. Soleh itu bukan bahasa Indonesia. Gimana ini kawan saya ini? Jangan kata-kata aja yang dibahas, bro. Loh, bukan. Ini sebuah kata, ini cerminan daripada identitas Yesus. Ketika Yesus bukan kawan. Nah, ini susahnya kalau sesuatu yang penting Anda sederhanakan, sesuatu yang sederhana Anda pentingkan. Ini bahayanya ini. Ini bahaya kalau orang beriman tanpa akal yang gini jadinya. Jadi semuanya serba akal-akalan, kawan. Oke, udah saya ikuti ya. Tunjukkan kepada saya yang Anda ikuti dari teladan rohani ya. Kita bicara rohani, kita bicara agama, kita rohani, bukan peperangan loh, bro. Ya. Rohani jadi yang dibawakan Nabi Anda. Allahu Akbar. Juga setara dengan Yesus kami. Itu bahkan Rasul Paulus pun tidak setara 12 murid yang dimateraikan Tuhan Yesus untuk menjadi rasul. Bukan, itu loh, Pak. Ini persis saya. Kalau saya salah, maaf. Oke. Kalau Anda berbicara mengenai rohani, itu berbicara dua unsur di dalam kehidupan manusia, jasad dan roh. Dalam ibadahnya umat Islam, kehidupan itu manusia, jasad bukan hanya sebatas ruh saja, tapi juga jasmani. Jasmani dan rohani ini tapi juga kenapa lagi ini gantungan kunci ini satu ini. Iya, jadi Islam itulah agama yang melibatkan hati, kalbu dan pikiran. Berbeda dengan Kristen. Justru Kristen itu tidak menggunakan kemudian sifat kalbu hati yang bersifat gaib dalam dirinya. Coba, kalau Anda ingin membuktikan itu, kita lihat tata cara kita beribadah. Ayo, kami sholat melibatkan khusyuk dalam beribadah. Khusyuk itu adalah cerminan yang terbias daripada akal dan wahyu dan kalbu. Sehingga apa yang digerakkan oleh tubuh dituntun oleh perintah dari sang yang maha kuasa. Sholat ada perintahnya.
hati tunduk berserah diri, jiwa tunduk berserah diri. Kami andai saja mau tidak melibatkan rohani, umat Islam mana yang mau tunduk tengah malam bangun sujud minimal 5 kali sehari semalam? Itu karena rohani mampu menundukkan jasad. Kalau Anda, rohani Anda mampu tidak menundukkan jasad Anda? Sekali seminggu aja mungkin susah buat Anda. Tapi kalau kami sujud sehari penuh, jasad tunduk pada perintah rohani kami. Satu-satunya agama yang tidak memiliki prosesi dari Tuhan cuman Kristen. Artinya rohani kalian tidak mampu menundukkan jasmani kalian. Justru jasmani kalian yang menundukkan rohani kalian. Apa buktinya? Tak ada yang haram di Kristen. Tepuk tangan untuk itu. Apa yang haram di Kristen? Apa ini? Mana? Mengawini lebih dari satu istri ya haram. Mana dalilnya? Istri orang haram. Mana dalilnya? Mana dalil? Mana dalil? Mana dalil? Kalau iman tanpa akal, kambing pun bisa. Ini iman tanpa akal, monyet pun bisa. Anda berbicara, kucing pun bisa ngomong. Tapi kalau tanpa akal, mana dalil? Justru akal itu yang dicocok. Mana dalil pengharaman di Bible? Satu ayat saja kalau ada. Kujadikan obat kalau ada. Silakan. Mana? Jadi mana? Gini loh. Enggak ada kawan. Tepuk tangan untuk itu. Tak ada yang haram di agama Anda. Semuanya halal. Yang mengikuti cara berpikirmu saya ikuti. Bukan, Anda harus ikut. Anda harus ikut. Tidak mungkin saya yang ikut Anda. Anda yang harus ikut. Dibawakan oleh Nabi yang tahu itu. Contoh apa? Umat Islam sangat bangga. Kenapa? Orang Kristen ikut-ikutan ke Islam-Islaman. Oh tidak. Oh tidak. Oh tidak. Oh no, tidak katanya. Tidak katanya. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan tidak ikut kepada Islam, sekarang ketika kemudian Anda mengatakan Anda tidak ikut kepada Islam, di mana Anda bisa mengambil kata Alkitab selain dari Islam? Itu soal kata sebutan. Inilah yang saya katakan. Jangankan soal Anda offside. Inilah saudara. Inilah kalau beragama tanpa akal. Inilah kalau beragama tanpa akal. Anda mengatakan tidak ada yang bisa ditiru. Jangankan kami umat Islam, sami'na wa ta'na. Kristen aja nih yang dari barat, agama penjajah, ikut ajaran Nabi Muhammad. Gimana ini kawan-kawan? Itu liturgis bro. Liturgis itu bro. Loh, dari hal sepele ini aja kalian ngikut, apalagi yang lain. Ya kan? Anda nggak sadar itu. Maksudnya apakah sholat yang dimaksud Bang Juma kah? Sholat sistem sholatnya kah? Tidak, apapun itu. Apapun itu. Sekarang coba Anda bandingkan. Coba Anda bandingkan kehidupan orang Kristen di barat dengan kehidupan orang Kristen di Indonesia yang mayoritas. Keislam-islaman bukan Anda? Ketika kalian berbicara, Masya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kami nggak ikut-ikutan halilintar, haleluya. Nggak ada kayak gitu-gitu. Nggak ada. Kalian mengikut kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana pernah Saudara, saya pernah naik pesawat dari Palu ke Makassar saat bencana. Ada orang di samping saya cuman pakai baju dalaman perempuan, ya, rambutnya keriting, salibnya besar sekali tuh, kayak telunjuk kiri kanan tuh di belakang muka. Begitu ada guncangan apa teriakannya kemudian Allahu Akbar. Coba. 1 juta itu bro. Udahlah kawan, kita diskusi yang santai-santai. Ya, yang lain aja. Yang saya maksud pandai soal baca isi atau ayat-ayat. Yang saya maksud begini Bang Juma, saya jujur aja pengagum Anda. Hanya yang saya maksud, jangan bohongi hatimu kepada apa yang Anda baca. Kok saya bohongi hatiku, gimana ini ya? Ya gimana kawan, masih mau membahas tentang kitabnya Yahudi yang Anda ambil atau gimana ini? Tidak, nggak usah. Saya nggak usah. Soal apa itu? Kitab suci. Aja, atau membahas latar belakang Yesus disalib menurut tuan rumah atau apa? Konsep bertuhan aja. Ya, konsep bertuhan. Banyak yang kita bahas ini, apalagi Bang Juma semua dilawan Bang Juma. Kenapa aja Bang Juma berdalih? Ya, konsep bertuhan, oke. Konsep bertuhan. Kalau menurut Yesus, Tuhan itu Anda nggak serupa dengan makhluk.
sang sumber itu yang tak hampir itu digantikan oleh Yesus supaya kita sampai kepada dia. Itu intinya yang saya tahu. Yang saya tanya Yesusnya, kawan. Saya nggak mau itu yang dibawakan Yesus. Menurut Yesus, yang mengutus dia itu bisa nggak serupa dengan makhluk? Baru saya dengar pertanyaanmu ini. Jadi saya jawab. Baca Yohanes 5 nomor 37. Gini. Saya udah katakan. Ayat demi ayat Anda paham betul dan hafal bahkan. Yang saya maksud begini. Ketika Anda membaca isi daripada Bible kami itu, Anda teriring untuk memutarbalikkan atau mendefinisikan seenak hati penyampaianmu dalam narasimu. Itu yang saya nggak terima itu loh, Bang. Saudara, bukan begitu, salah, keliru Anda. Iya. Kenapa Bible itu kemudian dari zaman ke zaman direvisi, dikoreksi? Karena kata-katanya, Bang. Enggak, bukan saudara. Karena ada makna rasa bahasa Indonesia yang ingin dipadukan dengan konsep pemahaman kita orang Indonesia dengan apa yang tertulis. Secara teks, betul? Nah, makanya contoh, Bapak yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Bagaimana sesuatu yang tidak pernah kita lihat rupanya bisa kita gambarkan kemudian seperti makhluk? Coba. Kan dia udah bilang, ketika engkau melihat saya Thomas, bukankah engkau sudah melihat Bapa? Kan itu ada di sana. Bukan Thomas itu bukan Thomas. Ya. Nah, sekarang ketika kau membunuh aku berarti sama dengan membunuh Bapa yang Maha Kuasa itu. Kalau soal membunuh Bapa, bukan ke situ lah, Bang. Tapi kalau melihat ke situ, kalau membunuh tidak. Inilah kesalahan fatal yang Anda punya. Itu loh. Sederhana bukan? Sederhana. Cuman saudara Kristen itu sudah terikat doktrin. Kita selamat, kita anak Tuhan, pokoknya kita dijamin. Itu. Tapi Anda lupa untuk mempelajari Bible. Ketika umat Islam mendalami Bible, kaget. Ternyata ini loh isi kandungan Bible itu yang selama ini tidak diurai oleh pastor dan pendeta kepada kita. Gitu, terima. Sebentar, Bang. Terima. Gini, makanya aku bilang tadi, makanya saya komparasikan narasi Anda kepada kebenaran di bawah Nabi Anda terhadap apa yang disebut rohani tadi. Bagaimana kita bisa mencontoh dia sebagai yang diagungkan, kelakuan dia tidak seperti apa yang Anda narasikan. Itu yang sekarang ketika berbicara mengenai kelakuan beliau, yang tahu Anda atau orang yang sesamanya sampai hari ini? Aduh, kan fakta semua di Alkitab. Kan lucu kan? Sekarang ketika Anda mengatakan bahwa kelakuan beliau, yang tahu kelakuan beliau ibunya, saudara-saudaranya, anak-anaknya, sepupunya, keluarganya, orang se-RT, sekampung, seakidah, seagama. Lalu Anda siapa? Kan gitu pertanyaannya. Makanya gini, Bang. Bro. Itu yang saya, cuman nggak enak kita di forum ini menyampaikan nanti kan sebenarnya di ayat Al-Quran Anda sendiri pun itu ada jawabannya, cuma saya nggak mau ngomong lah. Silakan Anda tunjukkan, kan begitu, sudah nggak apa-apa, kita berdata nggak masalah, kita ungkap semua apa yang ada datanya, nggak masalah, yang penting datanya ada. Coba. Contoh yang contoh. Ada nih kata orang ini dibahas mungkin waktu saya tonton Abang Juma tahun 2020 ya kalau nggak salah, yang soal masalah Aisyah dikawini 6 tahun, gimana kebenarannya itu? Cobalah. Nah, sekarang hukum apa yang dilanggar ketika kemudian beliau menikahi Siti Aisyah? Hukum negara, hukum agama, hukum adat, hukum apa yang dilanggar oleh beliau? Hukum moral. Hukum moral. Di mana itu tertulis? 6 tahun loh, Bang. Itu kapan kejadiannya? Lah justru itu makanya coba bahas sendirilah itu. Ya inilah lucunya saudara saya Kristen. Oke saudara. Oke. Anda tenangkan pikiran saudara. Oke. Anda mengatakan itu berbicara mengenai moral. Ukuran sekarang 50 tahun yang lalu banyak nenek-nenek kita nih yang belum tamat SD sudah menikah. Berbicara mengenai moral, bagaimana kemudian ketika orang Arab yang hidup di padang gurun
bukan di Indonesia tapi di Arab, padang gurun, padang pasir, di mana di sana onta, binatang yang bisa hidup tanpa air sekalipun. Mereka punya fisik kuat. Usia 6 tahun dinikahi, serumah usia 9 tahun. Anak-anak Indonesia sekarang usia 9 tahun itu masih sudah banyak yang haid. Apalagi 1400 tahun yang silam. Dan hal itu yang terjadi kemudian tidak boleh diukur dengan kacamata kita hari ini. Kenapa? Anda coba lihat bagaimana Nabi Adam anaknya dengan anaknya, adik-beradik saling menggauli. Apakah itu aib? Kalau adik-beradik pasti aib lah, bro. Nah, bagaimana dengan keadaan anaknya Adam alaihissalam? Ya kalau itu nggak usah lu jauh-jauh. Nah, ini dia. Makanya kalau kita memandang sesuatu, jangan sudut pandang kita untuk memandang itu, tetapi kita harus melihat dari aspek beberapa kacamata pada masanya, masa sekarang dan masa yang akan datang. Itu yang perlu kita lihat. Betul. Nah, sekarang ketika ya silakan. Izin Bang. Justru itu yang saya maksud dari narasi dan penjelasan Bang tadi. Hukum moral yang saya maksud, bagaimana sebagai teladan kita untuk kita ikuti, sementara moral dia tidak selayaknya menjadi contoh, menjadi seorang yang bisa ditiru secara rohani gitu loh Bang. Itu yang saya maksud. Inilah kalau Anda hanya melihat gajah dari pipet, yang Anda lihat cuma sehelai bulu dari gajah. Enggak. Justru apanya? Itu yang disebut itu gini. Sebentar saya lanjut, enggak apa-apa. Oke, saya buka. Di kami Kristen pun banyak yang bejat, makanya kami tidak ikuti. Contoh ini, saya di salah satu gereja ya enggak apa-apa saya buka ini. Saya melihat kawan itu, ya, kami kan ada perjamuan kudus. Saya lihat kawan ini kalau kelakuannya, maaf cakaplah, playboy lah katakan. Tetapi seorang hamba Tuhan tadi atau gembala tadi disuruh dia untuk membagi roh kudus, roti ini perjamuan kudus ini. Oh, saya nggak terima, saya tolak. Nah itu salah satu contoh moral yang saya maksud tadi Bang. Karena sifatnya rohani itu harus menjadi orang yang bisa ditiru kelakuannya. Contohnya, ketika dia menjadi diaken atau menjadi pemberi suatu perjamuan kudus itu kan suci. Itu saya nggak terima karena tidak benar itu yang saya maksud. Coba dikoreksi kalau saya salah menyampaikan. Oke. Secara histori perang Badar terjadi. Syarat untuk ikut perang Badar usia minimal 15 tahun. Itu syarat untuk perang Badar, laki perempuan. Tidak boleh ikut perang Badar kalau tidak 15 tahun minimal. Siti Aisyah ikut perang Badar. Saat itu beliau belum menikah dengan Nabi Muhammad. Satu. Anda mengatakan dia 6 tahun dinikahi. Anda harus membedakan dinikahi dengan dikawini. Kalau nikah itu bukan berarti digauli. Sedangkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti serumah dengan Siti Aisyah ketika beliau layak untuk digauli sebagai istri. 9 tahun. 9 tahun, ada riwayat yang mengatakan 9 tahun. Tetapi secara histori nih, perang Badar usia beliau 15 tahun, ikut perang Badar, tapi status beliau belum dinikahi oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan riwayat yang mengatakan kemudian itu adalah riwayat yang diriwayatkan dari Irak. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Kenapa umat Islam itu kemudian tidak menjadikan itu sebagai acuan? Karena umat Islam itu belajar tentang kitab suci mereka. Mereka mengerti tentang histori. Orang tua daripada Siti Aisyah tidak ada yang komplain. Kalau tuduhan itu betul, berarti komplain masyarakat pada saat itu. Ketika masyarakat komplain, maka beliau tidak akan dijadikan sebagai suri toladan. Faktanya, Bang, karena takut Bang. Takut kenapa? Ya saat itu kan otoriterisme dia tinggi dan keabsolutan kuasa dia. Boleh tidak ada tidak kemudian kitab yang menceritakan tuduhan Anda itu karena mereka takut?
Bukankah Nabi Muhammad itu adalah orang yang sangat dicintai pada masa itu? Bahkan orang Yahudi pun mencintainya. Saking dicintainya, beliau sudah meninggal, sudah 3 hari mayatnya, tidak rela orang-orang untuk menguburkannya. Mereka nggak mau ditinggalkan oleh Nabi Muhammad. Saking cintanya kepada beliau, mayatnya pun mereka tidak rela dikubur, tidak mau ditinggal oleh Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Kedua, kalau tuduhan Anda itu betul, maka Siti Aisyah akan mengalami trauma. Faktanya, istri yang sangat mencintai dan yang paling banyak menghafalkan ucapan perkataan beliau yang kami sebut hadits adalah Siti Aisyah. Kalau dia adalah wanita yang terzalimi secara fisik dan seterusnya, maka dia akan trauma, akan menjauhi Nabi Muhammad, tidak akan mencintainya. Jangankan menghafalkan perkataan-perkataannya, mencintainya saja kagak. Tapi alhamdulillah, beliau wanita yang paling banyak menghafal hadits, 2000 hadits beliau hafal lebih. Apakah ini karena trauma atau karena sangat cinta kepada suaminya? Lalu siapa kita yang di luar daripada rumah tangga beliau, yang menghakimi beliau, yang kita belum tentu moralnya, siapa yang tahu di belakang istri? Kan begitu bang. Gini bang, silakan. Saya udah ikuti cara berpikirmu, saya udah lama ngikuti. Makanya aku bilang tadi, narasi yang Bang Juma sampaikan, kalau kedengarannya itu semua, waduh, hampir tipis. Artinya kebenaran itu. Yang saya maksud di sini begini. Ketika apa yang dinarasikan Bang Juma, kalau kita terhadap baca-bacaan yang pernah disampaikan kawan-kawan yang lainnya, yang saya maksud teladan apa yang dibawakan sehingga orang-orang banyak sekarang ahli sekolah, para teolog, para muslim yang berpendidikan tinggi itu banyak yang meninggal karena dilihat posisinya bang, itu yang kenal. Tapi ini nggak enak nanti kalau ada job itu informasi blacklist yang datangnya dari mana? Dari surah kabar Robe itu. Yang terjadi justru semakin banyak cendekiawan yang mengikuti Rasulullah. Semakin hari orang semakin ramai mengikuti Rasulullah. Itu fakta. Dan satu hal yang perlu saudara pahami di sini. Tidak ada negara yang menjadi pengikut mayoritas penduduk Islam yang mengikuti Rasulullah. Kalau Anda katakan itu suri teladan apa yang bisa ditiru, yang menjadi dasar pijakan orang memiliki penyakit kelamin, atau negara Arab bisa kemudian kita periksa perawan di sana dengan negara Barat yang notabene-nya ajaran Kristen tentang perawan di sana. Artinya apa? Tuduhan terhadap Nabi Muhammad, tetapi menunjuk kepada Rasulullah 1 jari, tetapi menunjuk kepada diri sendiri 4 jari. Itu yang terjadi. Makanya penyakit AIDS tertinggi di negara Kristen. LGBT negara Kristen. Penyakit kelamin negara Kristen. Terus Anda bertanya, oh nggak bisa bang, nggak bisa. Terus Anda mengatakan suri teladan mana? Loh, lihat umatnya. Dan ketika berbicara mengenai poligami, lebih banyak orang Kristen, jangankan poligami, nikah saja tidak. Coba tengok di Barat bang, lebih banyak yang tidak nikah daripada yang kawin. Lebih banyak yang tidak nikah daripada yang nikah. Kalau di Islam saudara, ada kemudian legalitas nikah lebih dari 1. Tapi justru yang mempraktekkan Kristen lebih banyak poligami daripada Islam. Bandingkan saja. Oh sabar. Pembandingan antara Islam di Indonesia ini 87% lawan 7% dan Kristen. Angkanya coba Anda lihat selisihnya jauh. Bagaimana, siapa yang berpoligami? Di depan rumah saya ini kawan, di dalam kompleks ini, mohon maaf nih, 1000 maaf. Ini orang Kristen selang ke dalam rumah ini, istrinya 2. Islam mana di kiri kanan saya yang poligami? Nggak ada yang poligami di sini. Tapi yang ini yang depan rumah ini, maaf yang mendengarkan di bawah ini. Itu fakta bung. Satu dari 2000 bang. Ya, 2000 Islam, 1 Kristen, masih seimbang. 87% banding 7%, gila. Maksudnya 7% Kristen Indonesia salah, bro. 7% itu pun masih terbagi-bagi. Ada Katolik, ada Protestan, ada Advent, ada Saksi Yehova, bla bla dan seterusnya. Silakan. Silakan.
Bapak mungkin belum di umur zamannya Emil Salim soal kristenisasi yang disebut tahun 83 ya. Padahal tahu nggak Bang, transmigrasi yang keluar Jawa itu aslinya Kristen tapi dibuat KTP-nya Muslim. Saya temukan banyak itu Bang, di Bengkulu, di Sumatera, di Kalimantan ada itu Bang. Jadi itu jangan salah paham. Abang ini kayak kerja di Dukcapil aja. Bukan, di lapangan saya orang sekuler. Saya banyak kerja di luar saya bukan orang pemerintahan. Saya di luar, saya melihat teman-teman saya ada. Bang Andi sebentar saya angkat telepon. Lanjut Bang, lanjut. Nah, kalau mau ngomong gitu salah Bang Juma itu. Jangan di framing kami hanya 7% Bang, bukan gitu. Cuma gini, ini kebetulan saya mau jalan ini. Saya intinya gini, makasih Bang Juma. Saya tidak sepandai Anda untuk membaca ayat demi ayat. Yang saya masuk begini loh. Ketika Anda menarasikan soal konsep ketuhanan yang Anda anut, janganlah menghina Yesus. Itu aja nasihat saya sama Bang Juma. Makasih. Nggak ada yang pernah menghina Yesus Bang. Justru kami Muslim memuliakan dia loh. Kalau memuliakan harus meyakini bro. Itu kan itu pekerjaan. Memuliakan itu Bang artinya tidak diberlakukan sebagaimana tertulis di Bible. Di Kedua, Bible itu Bang ada baca itu ditangkap sampai ke salib, dibunuh. Kedua gini Bang. Itu loh Bang. Ntar dulu Mas, saya lagi ngomong. Menurut Anda Lanjut. Ya. tertulis seperti di Bible itu memuliakan atau bukan memuliakan itu Bang? Ya memuliakan Yesus lah. Yang meyakini dia mati seperti itu memuliakan gitu. Lah, itu karena teologi Abang yang kami udah beda dari Saya nggak nanya teologiku Bang, saya nanya Bang, peristiwa seperti itu Anda percaya, Anda memuliakan atau tidak itu doang. Bukan ke situ konteksnya bro, bukan itu. Lah konteksnya di situ Bang, di situ perbedaannya antara UNI. Kami Islam memuliakan dia, ya dia itu tidak disalib, tapi diselamatkan. Sebagaimana data yang ada di Bible, semalaman berdoa di Bukit Getsemani, Ibrani 5:7, karena kesolehannya diselamatkan dari maut, doanya didengarkan. Ya kita mengakui dia orang soleh, orang baik, dikaruniai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Ya abang malah mengatakan diperlakukan disalib seperti itu. Jadi abang sebenarnya yang menista di sini siapa? Itu loh Bang. Oke, saya lanjut Bang, bisa izin ya, gini. Ya. Soal penyalipan, bagaimana mungkin kawan-kawan di abad 7 menarasikan itu diserupakan atau diangkat? Sementara saksi mata ada loh Bang. Dari semua peristiwa yang terjadi pada Yesus dituliskan kepada kitab-kitab kami dari kesaksian mereka yang telah mengikutinya. Maka dituliskanlah semua menjadi kitab atau dikanonkan. Abad 2 kalau nggak salah, lupa Bang Juma yang paham itu dikanonkan itu. Nah intinya gini, saksi itu menjadi fakta untuk disampaikan kepada orang-orang pengikut Kristus gitu loh Bang. Makanya kami tidak akan mungkin percaya kepada bagi 7 serupa. Ya begini Bang, silakan abang nggak percaya. Bang, silakan abang nggak Bang, izin Bang Roy, silakan abang nggak percaya Al-Quran, nggak ada masalah. Tapi Anda nanti bentrok antara akal Anda dan iman Anda, perlakuan tertulis di dalam Bible Anda seperti itu. Bagaimana mungkin seorang utusan Tuhan ditangkap, diludahi loh Bang. Lihat sampai bajunya Bang, perlakuannya. Sampai di tiang salib Bang, kan berdarah-darah itu loh Bang. Masa abang tidak pakai akal, kok bisa digituin utusan Tuhan? Saya mau nanya sama abang. Yang mengendaki Yesus mati di tiang salib itu A. Bapak di surga, B. Bapak yang disebut iblis lah menjadi bapakmu. Yang mengendaki dia mati seperti itu siapa Bang? Gini, kalau itu gini, nanti saya jawab lah. Ntar gini. Saya yang jawab, kalau abang nggak menjawab, saya yang jawab. Menurut sampean lah, gitu aja. Ya oke, baik. Perintah Tuhan di Keluaran 23 nomor 7 dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Ten Commandment 10 perintah Tuhan dilarang membunuh orang yang tidak bersalah juga. Setuju. Begitu ya, jelas itu. Jelas sekali tidak dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Itu perintah Tuhan. Yesua Amasiah tidak punya salah. Dia orang soleh, dia orang mulia. Setuju nggak Bang? Betul. Betul. Yang
Yang menghendaki orang mati terkutuk itu adalah iblis. Yohanes 8:44. Iblislah yang menjadi bapakmu sehingga kau ingin membunuh aku. Makanya saya tanya ke abang, yang menghendaki Yesus mati di tiang salib itu bapak di surga atau bapak yang iblis ini? Jangan satu ayat, Bang. Jangan Oh, ini satu banyak ayat, Bang, banyak data itu loh. Jadi gini, Ya, gimana? ketika itu bawa narasi bro terhadap soal memuliakan dia sampai dia dibunuh lalu kita yang abang tidak sepakat kepada iblis, bukan, tetapi itu kehendak Bapa supaya dikalahkan maut itu tadi gitu loh Bang. Itu mungkin Bang, di mana ada kehendak Bapak boleh membunuh orang yang tidak bersalah, di mana? Pas Bang Juma sama Ede itu kalau nggak salah itu. Abangku yang terkasih. Di mana ada perintah Tuhan boleh membunuh orang tidak bersalah, Bang? Nggak ada. Betul, tidak ada. Ya berarti Yesus itu nggak boleh dibunuh karena nggak punya salah. Akal dong Bang, akal dong, sinkronkan akalnya dengan iman abang. Akal saya ini sehat aja Bang. Ya kalau sehat, Anda harus seperti saya pendapatnya, nggak boleh bunuh Yesus, tidak punya salah dia Bang. Enggak lah bro. Nah, Oke lah, ini ke abang nih, ini pertanyaan sederhana Bang. Pembunuhan itu Yesus di tiang salib, itu menurut abang, ini ajaran keji atau ajaran kasih? Jadi kekejian itu terjadi pada Yesus oleh karena tuntutan yang dibilang Juma tadi orang Yahudi. Iya. Orang Yahudi ini habis ini Anda, orang Yahudi ini tidak suka sama Yesus. Yudas berkhianat, tambah tentara Romawi. Pertanyaan saya Bang, apa yang merasuki mereka ini sehingga mereka ini ingin membunuh Yesus? Apa yang merasuki mereka? Silakan Bang. Pertama ambisi, kedua dipengaruhi oleh si iblis. Nah iya itu, jadi mereka kemauan iblis lah sehingga Yesus dibunuh begitu Bang. Tadi kalau diterangkan Bang Juma, bukan kehendak Bapa di surga. Yang saya maksud tadi. Akhirnya abang jujur juga menjawab. Jadi gini loh, ya. Ketika abang tadi bilang soal siapa yang menghendaki, Bapa di surga, sang firman tadi, sang ilah itu menghendaki supaya menyatakan dirinya berkuasa atas maut, mengalahkan maut. Itu loh Bang. Makanya dia bangkit di hari ketiga. Oh, Bang, kalau mengalahkan maut artinya dia tidak mati. Loh, bagaimana orang bisa dapat menyatakan dirinya mengetahui kematian atau kebangkitan kalau dia tidak dimatikan? Justru kematian itulah yang membuat dia tidak tertolong oleh maut. Itu mati Bang namanya. Maut itu tewas, mati Bang, itu namanya maut. Yang mengalahkan maut itu Bang, kalau dia diselamatkan oleh yang mengutus dia, itu baru selamat dari maut. Di sini kalau abang ini mengatakan Yesus mengalahkan maut, justru enggak, Yesus itu kena maut di tiang salib Bang. Abang kok kebalik-balik sih abangku ini Iya. Ada aja nih abang cara berpikir kita Bang. Itu yang saya maksud. Sebenarnya Bang Juma paham itu, cuman dia masih membohongnya hati nuraninya. Oke lah, kalian lah di sini, aku udah ngantuk ini. Wah, Bang Roy doktrin lo, Bang Juma, yang lain-lain mohon maaf ya. Makasih Bang Roy, maaf ya Bang Roy ya, tapi saya hanya membawa Bang Roy ke alam sadar supaya akal berfungsi Bang.